sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, Ustaz Didi dapat membandingkan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Madinah setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Yang kedua, Ustaz Didi dapat menganalisis substansi atau strategi dakwah Rasulullah berada di Madinah. Yang ketiga, Ustaz Didi dapat menafsirkan substansi dakwah Madinah. Yang keempat, Ustaz Didi dapat mengukur keberhasilan pihak Madinah dalam dakwah Rasulullah periode Madinah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang periode dakwah Islam pada periode Madinah. Yang pertama ada kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah pada mulanya bernama Yasrib. Kenapa kok dinamakan Yasrib? Karena Yasrib adalah orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yasrib. Bin Qaid, bin Ubail, bin Aus, bin Amalik, bin Lawud, bin Iram, salah seorang anak keturunan Syam, putra dari Nabi Nuh alaihi salam. Kota ini sudah terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Kota Yasrib berjarak sekitar 300 mil sebelah utara kota Mekah, merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Sebagai pusat pertanian, kota ini menjadi menarik bagi penduduk kota lain untuk berpindah ke sana. Kota Yasrib dikelilingi oleh gunung berbatu. Di sini terdapat banyak lembah atau yang paling terkenal dengan nama wadi atau persawahan dan perkebunan yang subur menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya dari kota Yasrib ini adalah anggur dan kurma. Tidak heran jika kurma terbaik di dunia terdapat di kota Yasrib. Dilihat dari struktur sosial dan budaya, penduduk Yasrib ini cenderung lebih heterogen dibandingkan Mekah karena mereka terdiri atas berbagai macam etnis dan kepercayaan serta memiliki adat istiadat sendiri dari masing-masing suku. Yang pertama ada suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini mulanya adalah nama dari dua orang saudara kandung anak dari Haris bin Sa'labah dan istrinya yang bernama Kilah bin Al-Arqam bin Jafnah. Pada perkembangan selanjutnya, Aus dan Khazraj ini menjadi dua nama kabilah besar di Yasrib. Selama kurang lebih 120 tahun, dua kabilah ini saling bertikai. Pertikaian ini tidak lain disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan suku Khazraj. Akibat provokasi kaum Yahudi, suku Aus dan Khazraj ini terlihat perang saudara yang hebat yang berkepanjangan. Salah satunya peperangan yang terkenal di antara keduanya yaitu disebut perang Bu'at. Yang kedua ada kaum Yahudi. Kaum Yahudi ini berada di bawah tekanan bangsa Asyur dan Romawi. Mereka cenderung berpihak kepada orang-orang Hijaz. Walaupun pada dasarnya mereka adalah orang-orang Ibrani, setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz, gaya hidup mereka berubah menjadi gaya hidup orang Arab, berbahasa Arab serta mengenakan pakaian yang biasa dipakai orang Arab pada umumnya. Hingga nama-nama dari kabilah mereka disebut dengan nama-nama Arab dan pada akhirnya mereka pun menikah dengan orang Arab. Secara ekonomi, kaum Yahudi menguasai bagian terbesar dari kegiatan perekonomian Yasrib. Mereka sangat terampil dalam mencari sumber penghidupan dan mata pencaharian. Kaum Yahudi ini menguasai pemusatan berbisnis biji-bijian, kurma, komer, serta jual beli kain. Mereka menurut sekian kali lipat keuntungan dari bangsa Arab. Selanjutnya ada kaum musyrik. Kaum musyrik ini mereka adalah orang-orang yang menetap di beberapa kabilah Madinah. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas kependudukan Yasrib. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah kaum minoritas yang hidup di Yasrib. Mereka adalah seorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay sebelum Rasulullah hijrah ke Yasrib, tepatnya setelah
Aus, dan suku Khazraj ini telah sepakat untuk menobatkan Abdullah bin Ubay menjadi pemimpin kelompok mereka. Dengan demikian, di Yathrib ini masyarakat atau umat Islam selalu berhadapan dengan berbagai komunitas dengan pluralisme kebudayaan, baik dalam bermasyarakat maupun dalam beragama. Selanjutnya yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Kaum muslimin di Madinah telah mengetahui kabar berita kepergian Rasulullah di Mekah. Setiap pagi mereka berbondong-bondong menuju Al-Harrah memenuhi kedatangan beliau. Hingga pada akhirnya mereka terpaksa pulang karena teriknya matahari. Suatu hari mereka juga terpaksa pulang setelah lama menunggu kedatangan Rasulullah. Tatkala mereka sudah berada ke rumah masing-masing, seorang laki-laki Yahudi naik ke atas atap rumahnya. Lalu dia melihat Rasulullah dan para sahabatnya memakai baju putih. Hari itu adalah hari sejarah yang sangat menunggu masyarakat Madinah. Rumah-rumah dan jalan ketika itu bergumul dengan petikan tahmid dan takbir. Sekalipun orang-orang Ansor bukanlah orang yang sedang kecukupan, namun mereka berharap rumahnya disinggahi oleh Rasulullah. Saat melewati satu persatu rumah orang-orang Ansor, mereka mengambil tali unta beliau. Setiap mereka lakukan demikian, Rasulullah berkata kepada mereka, biarkan unta ini lewat karena ia telah diperintahkan sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah saat di Madinah. Yang pertama, membangun masjid. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mendirikan masjid yang kemudian diberi nama Masjid Nabawi. Pada lokasi budaya tersebut, duduk beliau memerintahkan mendirikan masjid ini. Beliau sendiri ikut serta dalam proses pembangunan. Di tempat inilah dakwah Rasulullah mulai dilakukan, yaitu dengan melakukan sholat jamaah, perkenalan dan penanaman ibadah mafduh atau muamalah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, sehingga wilayah di sekitar masjid ini menjadi ramai. Selanjutnya diteruskan dengan membangun jalan raya di sekitar masjid. Lama-kelamaan tempat itu menjadi pusat kota dan pemukiman. Rasulullah beserta umatnya juga membangun jembatan-jembatan yang menghubungkan lembah yang satu dengan lembah yang lain. Dengan demikian, masyarakat setempat dapat berhubungan dengan masyarakat di lembah yang berbeda. Selanjutnya, mempersatukan suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku yang sering bertikai ini disatukan, kemudian mereka melebur menjadi kaum Ansor yang menolong hijrah Rasulullah untuk memperkuat persatuan di antara mereka dengan suku-suku lain yang berada di Madinah. Rasulullah membuat sebuah konstitusi yang akan disampaikan dalam pembahasan selanjutnya. Langkah yang dilakukan Rasulullah selanjutnya yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Di samping membangun masjid sebagai pusat perkumpulan dan persatuan, Rasulullah juga melakukan langkah lain yang merupakan sesuatu yang paling indah yang pernah ditorehkan dalam sejarah, yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Persaudaraan berdasarkan agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah, sehingga suasana menjadi lebih damai dan juga aman. Yang keempat, penanaman nilai-nilai moral. Dengan berbagai langkah yang dilakukan Rasulullah, beliau telah berhasil memantapkan pilar-pilar masyarakat baru. Fenomena ini tidak lain merupakan dampak dari nilai-nilai yang diserap oleh para generasi agung berkah persahabatan mereka dengan Rasulullah. Selalu komitmen terhadap mereka melalui pengajaran, pendidikan, penyucian diri, dan ajaran kepada perilaku mulia. Rasulullah juga mengajarkan kepada mereka tentang adab-adab berkasih sayang, adab bersaudara, menjunjung keagungan, kemuliaan, ibadah, dan ketaatan. Yang kelima, membentuk tatanan masyarakat. Rasulullah mempersatukan golongan Yahudi dan Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Rasulullah membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia di Madinah dan kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Selanjutnya itu yang membentuk menjadi tiga kelompok untuk mendiskusikan peristiwa-peristiwa penting apa sih yang dalam
dalam dakwah Rasulullah dalam periode Madinah. Saya kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan. Sudah habis, silakan untuk dipresentasikan perlakuan kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Piagam Madinah, Insan Madinah, lainnya Piagam Madinah yang diperkirakan kurang dari 2 tahun Rasulullah SAW hingga di Madinah ini membuktikan bahwa Rasulullah dalam dakwahnya berhasil mengadakan konsolidasi dan negosiasi dengan berbagai kelompok kepentingan di Madinah. Selanjutnya tampil sebagai pemimpin serta menata kehidupan sosial politik di sana. Piagam Madinah ini secara tidak langsung menandai berdirinya sebuah negara. Para sejarawan menyebut bahwa Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua di dunia sebagai negara. Piagam tersebut menjamin kebebasan beragama kaum Yahudi, menekankan kerjasama sedekat mungkin di kalangan Islam, Muhajirin dan Ansor, menyerukan kepada kaum Yahudi dan orang-orang Islam bekerjasama untuk perdamaian berdasarkan peraturan umum, serta menetapkan kewenangan mutlak kepada Rasulullah untuk menyelesaikan dan menegakkan perselisihan di antara mereka. Naskah Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang dibuat dalam 2 waktu yang berbeda. Pertama, kesepakatan yang terjadi sebelum berlangsungnya perang Badar dan berisi 24 pasal yang membicarakan tentang hubungan antara umat Islam dengan umat lainnya termasuk dengan kaum Yahudi. Kedua, kesepakatan yang terjadi setelah berlangsungnya perang Badar dan berisi 23 pasal yang memuat tentang hubungan antara umat Islam yaitu kaum Muhajirin dan Ansor. Inti dari Piagam Madinah adalah sebagai berikut: kaum Yahudi beserta kaum Muslim wajib turut serta dalam peperangan. Kaum Yahudi dan Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslimin. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum Muslimin. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi dan Muslimin harus selalu dalam memerangi atau menghadapi musuh. Kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali dari yang berbuat jahat. Muhammad Rasulullah SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Apa hikmah pembelajaran dari materi pembelajaran dakwah Rasulullah dalam periode Madinah ini? Jadi hikmah pembelajaran dari periode Rasulullah di Madinah ini, yang pertama aja berarti tempat pindahannya seseorang dari tempat yang tidak kondusif ke tempat yang lebih kondusif. Hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dari Mekah ke Madinah ini menjadikan Islam semakin berkembang. Yang kedua, hendaknya selalu bersabar dan berpikir jernih dalam menghadapi segala keadaan. Yang ketiga, Rasulullah adalah suri tauladan bagi pengikutnya. Beliau selalu menunjukkan sikap toleransi, cinta damai, melindungi kaum yang lemah, murah hati, dan rela berkorban. Yang terakhir, kehidupan masyarakat Madinah yang sangat plural menjadikan mereka memiliki toleransi yang tinggi terhadap kehidupan keberagamannya. Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana